Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Karisma dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang saya. Yang pertama yang saya hormati Ibu Dr. Haji Wina Roswina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang saya hormati Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi, dan yang saya hormati dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Muhammad Zakaria SEMAK CTA ACPA selaku dosen pembimbing lapangan, dan yang saya hormati Ibu Asma Nur Hayati sebagai supervisor lapangan. Untuk slide yang pertama itu ada tentang daftar isi. Subbab jadi judul laporannya. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada profil perusahaan, yang keempat ada aktivitas magang, yang kelima ada pembahasan, yang keenam ada kesimpulan dan saran, yang ketujuh ada refleksi. Di bab pertama, latar belakang. Magang merupakan salah satu sarana penting untuk memperluas mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam hal ini, KPP Pratama menjadi pilihan strategis untuk mempelajari lebih dalam tentang sistem perpajakan dan administrasi yang diterapkan di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama memiliki peran vital dalam menghimpun penerimaan negara melalui pajak. KPP Pratama tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengelolaan data perpajakan, tetapi juga sebagai sarana pelayanan kepada wajib pajak guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, magang di KPP Pratama memberikan peluang untuk memahami secara langsung tentang administrasi pajak, mulai dari pendaftaran pajak, pelaporan, serta pengawasan. Melalui magang ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis mengenai sistem kerja di KPP, mengenal perangkat teknologi yang digunakan, serta memahami bagaimana kebijakan perpajakan diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan analisis dalam berinteraksi dengan petugas pajak dan wajib pajak. Untuk yang di bab kedua ada kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian pajak. Secara umum, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dibayar oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa adanya imbalan langsung bagi pembayar pajak. Yang kedua ada fungsi pajak. Pajak memiliki peran penting dalam kegiatan keuangan negara sebagai alat redistribusi pendapatan dan pengatur ekonomian. Individu yang lebih mampu menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk kepentingan umum, sementara yang kurang mampu memperoleh dari pengeluaran negara. Yang selanjutnya ada sistem administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan di Indonesia diatur oleh DJP yang mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP. Dalam penelitian Putri disebutkan bahwa implementasi teknologi dalam pengelolaan administrasi pajak seperti e-filing dan ISPT telah meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, dokumen fisik tetap memegang peranan penting dalam berbagai transaksi dan audit pajak. Untuk yang selanjutnya ada pengelolaan administrasi dokumen perpajakan. Pengelolaan administrasi dokumen perpajakan adalah salah satu aspek penting dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. Hal ini mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memastikan bahwa dokumen perpajakan, baik yang bersifat administratif maupun teknik, dikelola dengan baik. Yang selanjutnya ada peran kantor pelayanan pajak. KPP merupakan ujung tombak pelayanan perpajakan di Indonesia. KPP bertanggung jawab atas pelayanan, pengawasan, dan pengumpulan pajak di wilayahnya. Dalam hal pengelolaan dokumen, KPP harus memastikan bahwa setiap dokumen
seperti laporan SPT tahunan, faktur pajak, dan surat ketetapan pajak dikelola secara sistematis untuk mendukung proses audit dan pelaporannya. Selanjutnya ada dokumen-dokumen perpajakan. Yang pertama, ada pendaftaran dan penghapusan NPWP. Yang kedua, ada perubahan data wajib pajak dan pendaftaran SKT. Yang ketiga, ada pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Yang keempat, ada pencabutan PKP. Yang kelima, ada permohonan serter dan dokumen terkait status WP. Yang terakhir, ada perpindahan wajib dan lain-lain. Untuk yang bab 3, ialah profil perusahaan. Kantor pajak itu sendiri di Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda dengan nama Inspection van Vention dan mengalami perubahan nama pada masa penjajahan Jepang menjadi kantor penetapan pajak. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, institusi ini berkembang menjadi kantor inspeksi keuangan dan kemudian kantor ini pada tahun 1960 di Yogyakarta pertama kali didirikan sebagai Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta dan berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak KPP Yogyakarta pada 1 April 1986 karena akibatnya jumlah wajib pajak yang meningkat. Seiring reorganisasi yang dilakukan DJP, KPP Yogyakarta satu pecah menjadi KPP Pratama Yogyakarta dan KPP Pratama Bantul berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2006 dan tahun 2007. Reorganisasi ini juga mengintegrasikan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan KPPBB serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Karipah ke dalam KPP Pratama Yogyakarta. Pada tanggal 30 Oktober 2007, sistem administrasi modern mulai diterapkan di kantor wilayah DJP DIY untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pajak. Untuk visi dan misi perusahaan KPP Pratama Yogyakarta, yaitu yang pertama untuk visi menjadikan kantor pelayanan pajak yang dapat menyelenggarakan sistem pelayanan perpajakan yang modern, efektif, efisien, dipercaya dan didukung masyarakat Yogyakarta dengan menerapkan nilai Kementerian Keuangan dan kode etik yang diterapkan. Untuk misinya, melayani wajib pajak dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan sistem administrasi perpajakan efektif dan efisien guna mewujudkan kepuasan wajib pajak. Untuk tujuan KPP Pratama Jogja ini, untuk mewujudkan visi dan misinya, DJB menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 sampai 2024, yaitu yang pertama adalah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, yang kedua penerimaan negara yang optimal, yang ketiga birokrasi dan layanan yang efektif dan efisien. Untuk struktur organisasi KPP Pratama Yogyakarta di sini, untuk yang pertama ada sub bagian umum, lalu dibagi menjadi ke seksi pelayanan, lalu dibagi menjadi seksi pengawasan 1 sampai seksi pengawasan 7, lalu ada seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan, lalu ada seksi pengampunan dan kualitas data, dan yang terakhir adalah fungsional jabatan. Untuk aktivitas magangnya yaitu bab 4, yang pertama ada menyortir serta mengidentifikasi berkas non-SPT dan dokumen wajib pajak. Yang kedua membuat kode billing untuk membayar wajib pajak. Yang ketiga ada cetak CD sertifikat elektronik. Yang keempat ada melakukan pelayanan KPP terhadap wajib pajak. Yang kelima ada survei kepuasan pelayanan. Ini adalah salah satu pengidentifikasian berkas dokumen perpajakan.
Yang pertama itu ada perhitungan dokumen dan SPT, yaitu setelah dihitung, difotokopi, lalu dikemas di box, lalu kita segel menggunakan barcode yang telah diberikan oleh negara, lalu kita siapkan ke dokumen untuk dikemas, lalu dikasih barcode lagi untuk dikirimkan ke gudang dokumen. Lalu kegiatan selama saya megang itu membuat kode billing dengan masuk ke akun DJP, lalu mengisikan data-data WP yang telah tersedia. Lalu untuk selanjutnya itu cetak CD. Itu adalah salah satu persyaratan untuk pembuatan sertifikat elektronik. Itu dengan dicetak CD-nya, lalu dimasukkan ke dalam data-data komputer, lalu di-print. Untuk mengidentifikasikan CD wajib pajak. Untuk yang selanjutnya itu ada dokumentasi ya, dari membantu pengarsipan dokumen, membantu layanan wajib pajak. Yang membantu layanan wajib pajak di sini ada membuat kode billing ya. Untuk yang selanjutnya ada survei kepuasan layanan. Jadi di sini itu selama saya magang, saya disuruh untuk mensurvei langsung tentang kepuasan pelayanan dari KPP pertama kepada wajib pajak. Untuk yang selanjutnya di bab 5 ada pembahasan. Pembahasan di sini analisis. Yang pertama, dalam sistem administrasi perpajakan, pengelolaan dokumen menjadi salah satu aspek krusial karena melibatkan berbagai jenis dokumen seperti SPT, bukti pemotongan pajak, dan surat ketetapan pajak. Tantangan utama dalam pengelolaan dokumen adalah volume yang besar, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, serta waktu yang dibutuhkan untuk pencarian dan verifikasi data. Saat ini, banyak KPP pertama mulai menerapkan digitalisasi dokumen dengan sistem e-filing dan e-document management system atau IDMS guna meningkatkan efisiensi, keamanan, serta aksesibilitas data. Untuk yang kedua ada menganalisis pengadministrasian berkas perpajakan. Administrasi perpajakan itu sendiri itu mencakup pencatatan, pengasipan, dan pengolahan berbagai dokumen pajak yang harus dikelola dengan baik agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kendalanya yang sering terjadi itu proses manual yang masih digunakan di beberapa area menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan, kesalahan pencatatan, dan inefisiensi dalam alur kerja. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatisasi berbasis teknologi informasi yang dapat mengintegrasikan data dari berbagai unit kerja sehingga mempermudah pemantauan, pelacakan, serta status berkas, serta mempercepat proses administrasi. Yang selanjutnya ada pengarsipan dokumen. Pengarsipan dokumen ini di KPP dilakukan secara sistematis. Karena apa? Karena untuk memastikan keamanan, ketersediaan, dan kemudahan akses data wajib pajak. Dokumen-dokumen seperti SPT, PKP, terus bukti pindah, itu disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Pengarsipan yang bertata dengan baik membantu KPP dalam melakukan pemeriksaan, audit, serta pelayanan kepada wajib pajak secara lebih efisien dan akurat. Pengelolaan dokumen administrasi perpajakan dan pelayanan wajib pajak di KPP pertama memerlukan modernisasi melalui penerapan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan pajak. Untuk yang selanjutnya ada hambatan dan solusi dalam proses pengolahan pengadministrasian dokumen perpajakan. Yang di sini hambatannya
KPP menghadapi berbagai hambatan dalam pengelolaan dokumen serta pengadministrasian berkas perpajakan. Salah satunya adalah volume dokumen yang sangat besar, baik dalam bentuk fisik maupun digital, yang memerlukan sistem penyimpanan dan pencatatan yang efisien. Yang kedua, kurangnya integrasi antar sistem juga menjadi kendala, di mana data wajib pajak seringkali harus diperiksa secara manual, meningkatkan risiko kesalahan input, serta memperlambat proses administrasi. Selain ada hambatan, maka ada solusi. Solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan dokumen dan pelayanan di KPP diperlukan digitalisasi sistem secara menyeluruh dengan menerapkan teknologi e-filing dan e-administration yang terintegrasi. Penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik DMS dapat meningkatkan efisien pencatatan dan pencarian data, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan berkas fisik, serta mempercepat proses administrasi. Selain itu, penerapan layanan perpajakan berbasis digital seperti chatbot pajak dan portal layanan mandiri dapat meningkatkan aksesibilitas serta mempermudah wajib pajak. Yang pertama ada solusi dan edukasi wajib pajak. Yang kedua ada optimalisasi layanan dan manajemen antrian. Untuk yang selanjutnya ada bab 6, yaitu bab kesimpulan dan saran. Untuk di bab kesimpulan, yang pertama ada pengelolaan administrasi dokumen perpajakan dilakukan KPP adalah salah satu aspek penting dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. Hal ini mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memastikan bahwa dokumen perpajakan yang bersifat administratif maupun teknis dikelola dengan baik, aman, dan dapat diakses dengan efisien. Pengelolaan ini tidak hanya mencakup pengorganisasian, penyimpanan, dan pengamanan dokumen, tetapi juga memfasilitasi proses perpajakan secara penyeluruhan, termasuk pengelolaan data wajib pajak, dokumen terkait seperti SPT, surat setoran pajak, serta dokumen pendukung lainnya. Untuk saran, yang pertama untuk perusahaan sebaiknya membuka lebih banyak peluang ya untuk mahasiswa agar mereka mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja. Untuk yang kedua, menerapkan sistem rotasi magang untuk memberi wawasan lebih luas kepada peserta di berbagai divisi untuk agar tidak bosan divisi tersebut. Untuk universitas, sebaiknya pihak kampus diharapkan untuk menyampaikan penjelasan terkait informasi dari pelaksanaan magang sehingga mahasiswa menyiapkan apa saja yang telah diinformasikan. Untuk yang kedua, diharapkan dari kampus lebih banyak bekerjasama dengan beberapa perusahaan agar memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan rekomendasi tempat magang. Untuk yang selanjutnya ada memperjelas lagi timeline mulai dari berakhirnya magang antara perusahaan dan tempat magang. Di bab terakhir, yaitu di bab 7, itu ada refleksi diri, di mana selama kurang lebih 3,5 bulan saya menjalani magang, banyak sekali pengalaman yang saya tidak dapat selama perkuliahan. Yang utama itu dalam hal kecermatan, ketertilian, dan rasa tanggung jawab, serta melatih berkomunikasi di depan klien. Selama menjalani magang, juga saya mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman yang berharga serta memperkaya pengalaman dan keterampilan saya dalam bidang akuntansi. Pulang kampung buat budidaya ikan di kolam. Saya akhiri presentasi ini dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.